Shalom adik-adik, shalom papa mama. Kok cepat ya rasanya ya? Gak terasa loh, ini sudah menjelang hari terakhir di bulan ini. Sudah mau mendekati Natal. Adik-adik, senang gak? Sukacita gak? Tetap semangat ya, tetap bersyukur. Tuhan Yesus ajaib, Tuhan dahsyat dalam kehidupan kita. Perlindungan Tuhan sangat sempurna bagi kita semua. Amin. Ayo kita mau sama-sama masuk di dalam ibadah. Kita mau naikkan syukur kita. Haleluya. 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 Semuanya lipat tangan, tundukkan kepala. Kakak tuntun dalam doa sebelum kita mau masuk dalam ibadah anak ini. Adik-adik siap? Ayo. Semua sudah tutup matanya? Lipat tangannya. Kakak pimpin ya. Ya Bapak, terima kasih. Kami boleh bangun pagi, boleh alami mujizat Tuhan. Saat kami bisa merasakan kembali Tuhan sudah memberikan kami badan yang sehat, hari yang baru, penyertaan-Mu Tuhan sungguh indah bagi kami semua. Ya Bapa, kami saat ini mau undang Tuhan berkenan seisi rumah kita. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, yeay! Bertemu lagi dengan JJ di sini. Apa kabar kalian semua? Sudah siap beribadah belum? Nah, ingat kalau beribadah itu kita harus fokus. Kita harus mengikuti ibadah dari awal sampai akhir dengan sungguh-sungguh. Tidak boleh ada yang makan. Nanti aja makannya, oke? Jangan minum. Harus berpakaian rapi dan mandi seperti kita beribadah di gereja. Nah, tema bulan ini adalah Focus on New Things. Wah, apa artinya? Mau tahu lebih banyak? Makanya ikuti selalu ibadah ini dari minggu pertama sampai minggu terakhir supaya kita dapat mengerti dan mendapatkan pengurapan baru setiap hari dari Roh Kudus. Bible fact. Nah,
Masih ingat gak teman-teman siapa itu Paulus dan Cornelius? Coba kita ingat-ingat kembali, siapa mereka? Cornelius adalah seorang perwira pasukan Romawi atau centurion. Coba sama-sama, apa? Centurion, yang dikatakan pasukan Italia. Menurut catatan Kisah Para Rasul, dia merupakan orang non-Yahudi pertama yang menjadi orang Kristen atau orang yang percaya dengan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Wah, keren ya. Nah, makanya kalian standby di sini ya, jangan kemana-mana, ikuti ibadah dari awal sampai akhir. Sebelumnya JJ mau berdoa dulu buat kalian di rumah. Ayo semuanya, lipat tangannya, tutup matanya, yuk semuanya, yuk. Ikutin JJ berdoa, oke? Masih ada yang buka mata tuh. Ayo tutup matanya, yuk, kita sungguh-sungguh, oke? Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Tuhan, walaupun kami masih beribadah secara online, tapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesus selalu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Semoga ibadah kami, puji-pujian kami dapat menyenangkan hati Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik, bertemu lagi minggu ini dengan Kak Tresya. Kakak mau tanya dulu nih kabar kalian. Gimana kabar kalian minggu ini? Luar biasa ya. Tadi kan kita udah belajar nih, udah memuji Tuhan, udah memuliakan Tuhan. Sekarang kita mau belajar firman Tuhan. Yuk adik-adik, siapkan Alkitab kalian, siapkan juga buku catatan kalian, dan yang paling penting siapkan diri kalian. Kita mau belajar firman Tuhan. Sebelum belajar firman Tuhan, kita berdoa dulu ya adik-adik. Lipat tangan kalian, tutup mata, kita mau bersatu di dalam doa. Bapa Tuhan Yesus Kristus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu dalam hidup kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan kalau Engkau izinkan kami untuk belajar firman Tuhan minggu ini. Ajarkan kami anak-anak-Mu untuk duduk diam, untuk duduk sebagai murid ya Bapa, yang mendengarkan kebenaran firman-Mu dan menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Kami siap untuk belajar firman Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, tema firman Tuhan minggu ini adalah pengertian yang baru. Kita akan belajar dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat yang ke-1 sampai 48. Kita akan belajar dari kisahnya Petrus dan Cornelius. Adik-adik masih ingat gak siapa itu Cornelius? Tadi loh yang sudah diceritakan di awal. Cornelius adalah seorang perwira pasukan Romawi atau Italia adik-adik. Cornelius ini tinggal di daerah Kaisarea. Kaisarea ini adalah sebuah wilayah yang berada di Israel loh adik-adik. Diceritakan bahwa Cornelius ini adalah seorang yang hidupnya takut akan Tuhan. Cornelius serta seluruh isi rumah Cornelius hidup dengan takut akan Tuhan. Diceritakan juga adik-adik bahwa Cornelius ini adalah seorang yang sering memberi sedekah kepada kaum Yahudi. Cornelius juga senantiasa berdoa kepada Tuhan setiap hari. Suatu ketika Cornelius mendapatkan penglihatan dari Tuhan. Dalam penglihatan tersebut, Tuhan memerintah Cornelius untuk menjemput seseorang yang bernama Simon atau yang disebut Petrus. Menjemput Petrus di wilayah yang namanya daerah Yope adik-adik. Ada juga Petrus yang sedang berdoa kepada Tuhan. Ketika Petrus sedang berdoa kepada Tuhan, Petrus merasa lapar dan Petrus juga merasa ingin makan. Lalu adik-adik, Petrus dipenuhi kuasa ilahi dan dari langit turun sebuah kain putih besar. Dalam kain tersebut berisi berbagai macam binatang adik-adik. Ada binatang merayap, binatang berkaki 4, dan juga ada burung. Serta ada suara yang berkata, "Sembelilah dan makanlah." Lalu apa jawaban Petrus adik-adik? Kita baca yuk di kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat yang ke-14. Adik-adik sudah ketemu?
Kita baca ya. 1, 2, 3. Tetapi Petrus menjawab, "Tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah memakan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Petrus menolak adik-adik untuk memakan makanan tersebut karena Petrus belum pernah memakan binatang tersebut. Lalu kita baca lagi ya adik-adik yang di ayat ke-15. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram." Nah adik-adik, jadi itu yang dikatakan Tuhan kepada Petrus. Suara tersebut juga terjadi berulang-ulang kali sebanyak 3 kali. Petrus menjadi terheran-heran dan dalam hati Petrus bertanya, apa maksud dari penglihatannya tersebut? Lalu adik-adik, keesokan harinya Kornelius ini mengirim 3 orang untuk menemui Petrus. 3 orang tersebut adalah terdiri dari 2 orang yang merupakan hamba Kornelius dan 1 orang yang merupakan prajurit dari Kornelius. Ketiga orang itu datang menghampiri Petrus dan menyampaikan pesan Kornelius untuk membawa Petrus ke daerah Kaisarea. Sesampainya Petrus di Kaisarea, Petrus bertemu dengan Kornelius serta Petrus juga berkumpul bersama orang banyak. Di sana Petrus berbicara kepada orang-orang tersebut. Lantas Petrus menjadi mengerti terkait dengan penglihatannya yang terjadi waktu itu. Kita baca ya adik-adik di Kisah Para Rasul pasal yang ke-10, ayat yang ke-34 sampai yang ke-36 untuk mengetahui apa arti dari penglihatannya Petrus yang Tuhan tunjukkan waktu itu. Sudah ketemu adik-adik? Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat yang ke-34 sampai yang ke-36. 1, 2, 3. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang." Ayat yang ke-35, "Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Ayat yang ke-36, "Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang." Jadi adik-adik, maksud dari penglihatan Petrus tempo hari adalah pesan dari Tuhan yang disampaikan Tuhan kepada Petrus agar Petrus menyampaikan ke seluruh orang di Kaisarea tersebut bahwa Tuhan itu tidak pernah membedakan orang, baik orang itu adalah bangsa Yahudi maupun bukan bangsa Yahudi. Selama orang itu hidup dengan takut akan Tuhan dan mengamalkan seluruh kebenaran dari Tuhan, maka Tuhan berkenan kepadanya. Selain itu adik-adik, Petrus juga mengabarkan kabar mengenai Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang berasal dari Nazaret, yang bangkit pada hari ketiga dan menampakkan dirinya kepada orang-orang pilihan Tuhan. Serta orang-orang pilihan Tuhan tersebut menyampaikan kabar mengenai kebangkitan Tuhan Yesus kepada banyak orang dan mengatakan bahwa di dalam Tuhan Yesus ada keselamatan dan ada pengampunan. Ketika Petrus menyampaikan kesaksiannya tersebut kepada orang-orang di Kaisarea itu, Roh Kudus turun memenuhi seluruh orang-orang yang mendengarkan kesaksian dari Petrus, sehingga membuat murid-murid Petrus menjadi terheran-heran karena Roh Kudus turun ke bangsa yang bukan bangsa Yahudi, yaitu kepada bangsa lain. Dan juga murid-muridnya Petrus terheran-heran karena Roh Kudus menunjukkan kasih yang nyata untuk semua orang. Nah adik-adik, itulah kisah dari Petrus dan Kornelius. Kita belajar bahwa ketika kita mengikuti Tuhan dalam hidup kita, maka akan selalu ada hal-hal baru dalam hidup kita. Seperti yang tertulis dalam Alkitab, apa yang tidak pernah kamu dengar, yang tidak pernah kamu lihat, dan yang tidak pernah timbul dalam pikiranmu, itu yang akan Tuhan sediakan. Sama juga seperti Kornelius adik-adik. Kornelius tidak pernah menyangka bahwa Kornelius akan dipakai Tuhan untuk menjadi alatnya Tuhan dalam memberitakan Injil. Kalau adik-adik baca di pasal yang ke-11,
adik-adik akan menemukan bahwa setelah Petrus mengabarkan kabar mengenai keselamatan dari Tuhan Yesus kepada Cornelius dan orang-orang Kaisarea, Cornelius menjadi percaya dan memutuskan untuk dibaptis. Cornelius dibaptis oleh Petrus di Yerusalem. Sama juga seperti yang terjadi dengan Petrus adik-adik. Petrus juga tidak menyangka bahwa Tuhan akan memakai Petrus untuk memberitakan kebenaran dari Tuhan Yesus ke bangsa lain, ke bangsa Kaisarea. Sungguh hal-hal tersebut adalah hal-hal yang tidak pernah Petrus dan Cornelius pikirkan. Tetapi itulah yang Tuhan sediakan adik-adik. Tuhan berikan pengertian yang baru dalam hidup Cornelius dan dalam hidup Petrus. Sama juga nih seperti adik-adik di rumah. Mungkin apa yang tidak pernah kita lihat dan apa yang tidak pernah kita dengar, serta apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita, mungkin akan terjadi dalam hidup kita adik-adik. Dan mungkin hal-hal tersebut adalah hal-hal yang sedang Tuhan siapkan dalam hidup kita. Yuk adik-adik, kakak mau ajak adik-adik di rumah untuk mengamini firman Tuhan kali ini dan untuk percaya bahwa hal-hal yang di luar kendali kita dan mengenai pengertian-pengertian baru itu sedang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Kita sudah selesai belajar firman Tuhan. Adik-adik, rapikan Alkitab kalian, rapikan juga buku catatan kalian. Kita mau bersatu di dalam doa. Bapa Tuhan Yesus Kristus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu. Kalau Engkau ingatkan kami hari ini ya Tuhan, bahwa akan ada hal-hal besar dalam hidup kami ya Bapa. Apa yang tidak pernah kami pikirkan ya Tuhan, itu sedang Kau sediakan. Pengertian-pengertian yang baru akan kami alami ya Bapa, akan menjadi bagian dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau Engkau berikan kami pengharapan yang luar biasa ya Bapa. Engkau ingatkan kami bahwa hidup kami penuh dengan pengertian-pengertian yang baru daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah selesai belajar firman Tuhan. Kami siap untuk melanjutkan aktivitas kami selanjutnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita selesai ibadah, kakak undang sekali lagi kita untuk bangkit berdiri bersama-sama di rumah. Sama papa mama, adik kakak, semua kita berdiri, kita mau terima berkat dari Tuhan Yesus. Kita mau terima berkat yang berlimpah dari Tuhan Yesus. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami sudah beribadah, kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan. Biar semua persembahan melalui pujian dan penyembahan kami semua berkenan di hati Tuhan. Sekarang kami mau selesai Tuhan, tapi sebelum kami selesai kami mau minta berkat daripada Tuhan. Biar Tuhan Yesus selalu memberkati setiap adik-adik, keluarga yang setia menonton ibadah setiap hari Minggu melalui tayangan Kids Church hari ini Tuhan. Biar Tuhan memberkati mereka Bapa. Berkati kehidupan mereka, sekolah mereka, apapun yang mereka lakukan, keluar masuk mereka, kemanapun mereka pergi. Tuhan menyertai, Tuhan menutup bungkus, Tuhan memberkati dengan kesehatan, kekuatan, sukacita yang berlimpah-limpah daripada Tuhan. Keluarga mereka diberkati Tuhan, pekerjaan orang tua mereka diberkati Tuhan, dan kehidupan mereka diberkati Tuhan. Dan Tuhan akan membuat berhasil apapun yang dikerjakan yang berkenan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin.